Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya Wulandari. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi logika matematika yang dibimbing oleh dosen Bu Ani Afifah, SSI, MPD. Pengertian logika matematika. Logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan, pertimbangan akal pikiran yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan bukan hanya didasarkan pada logika alamiah, namun juga logika ilmiah. Apa itu pernyataan atau kalimat terbuka? Pernyataan adalah kalimat yang hanya memiliki satu nilai benar atau salah. Pernyataan tidak bisa sekaligus benar dan salah. Dalam matematika, lambang pernyataan dengan huruf kecil seperti A, B, P, Q, dan R. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel, sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya benar atau salah. Pernyataan majmuk memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat. Di antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya, dibutuhkan kata penghubung. Terdapat 4 macam pernyataan majmuk. Apa saja sih? Yang pertama, itu ada konjungsi, yang kedua disjungsi, yang ketiga implikasi, yang keempat biimplikasi. Kata hubung dalam pernyataan majmuk yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majmuk dengan kata hubung dan, sehingga kalimat P konjungsi Q dibaca P dan Q. Dalam kalimat dinyatakan dengan kata penghubung dan, tetapi, walaupun, meskipun. Contoh yang pertama, 6 adalah bilangan asli dan 6 habis dibagi 2. Pernyataan P, 6 adalah bilangan asli itu benar, dan pernyataan Q, 6 habis dibagi 2 itu benar. Maka kesimpulannya, pernyataan P konjungsi pernyataan Q adalah benar. Kenapa? Karena sudah dibuktikan dalam tabel kebenaran, jika pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka hasilnya benar. Contoh yang pertama di sini saya menggunakan kata penghubung dan. Sedangkan contoh yang kedua, saya menggunakan kata hubung meskipun. Pernyataan P harga BBM naik, meskipun pernyataan Q gaji pegawai tidak naik. Pernyataan P harga BBM naik itu benar, meskipun pernyataan Q gaji pegawai tidak naik itu benar. Maka kesimpulannya, pernyataan P konjungsi pernyataan Q adalah benar. Seperti contoh yang pertama tadi, tapi di contoh yang kedua saya menggunakan kata penghubung meskipun. Di sini kenapa tabel kebenaran seperti ini? Karena sebenarnya tabel kebenaran ini ada rumusnya sendiri, yaitu 2 pangkat N. N sama dengan 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maksudnya 4 di sini itu 4-nya ke bawah. Kayak pernyataan P ke bawah 4 dan pernyataan Q ke bawah 4. Yaitu 4 itu dibagi 2. Jadi seperti benar, benar, salah, salah. Dan sedangkan di pernyataan Q, benar, salah, benar, salah. Tuh. Jadi kuncinya itu ada di pernyataan P dan Q. Benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Maka jika di tabel kebenaran konjungsi itu pernyataan P benar, pernyataan Q benar, maka hasilnya benar. Jika pernyataan P benar, pernyataan Q salah, maka hasilnya salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q benar, maka hasilnya salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q salah, maka hasilnya salah. Yang kedua, yaitu disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majmuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan menggunakan kata penghubung atau. Contoh,
sin pernyataan P, sin 45 ditambah cos 45 sama dengan cos 90 itu salah. Atau akar 2 dikurangi 3 kuadrat sama dengan 13 dikurangi 6 akar 2. Itu salah. Kenapa? Karena hasil dari sin 45 ditambah cos 45 itu sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Maka hasilnya 0. Atau akar 2 dikurangi 3 kuadrat itu akar 2 dikurangi 3 dikali akar 2 dikurangi 3 itu hasilnya 11 dikurangi 6 akar 2, bukan 13 kurangi 6 akar 2. Jadi pernyataan P atau pernyataan Q itu salah. Di kesimpulannya, maka pernyataan P atau pernyataan Q adalah salah. Seperti yang diberikan dalam tabel kebenaran. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kunci hafalannya dalam tabel kebenaran ini berada di pernyataan P dan Q. Benar-benar salah, salah, benar salah, benar salah. Jika didisjungsi, pernyataan P benar atau pernyataan Q benar, maka hasilnya benar. Jika di pernyataan P benar dan pernyataan Q salah, maka hasilnya benar. Jika di pernyataan P salah, pernyataan Q benar, maka hasilnya benar. Pernyataan P salah, pernyataan Q salah, maka hasilnya salah. Yang ketiga, yaitu implikasi. Implikasi adalah pernyataan majmuk dengan kata hubung jika, maka, sehingga notasi dari P implikasi Q dibaca jika P maka Q. Contoh, pernyataan P, Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru itu benar. Pernyataan Q, Andi dapat belajar di mana saja itu benar. Jadi kesimpulannya bahwa pernyataan P, implikasi pernyataan Q, jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar di mana saja. Jadi di kata hubung implikasi di sini dapat ketambahan yang pertama. Di pernyataan P itu mendapat tambahan kata jika, sedangkan di pernyataan Q mendapat tambahan maka. Jadi pernyataan P implikasi pernyataan Q itu benar. Seperti contoh tabel kebenaran. Implikasi jika pernyataan P benar, pernyataan Q benar, maka hasilnya benar. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Q salah, maka hasilnya salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q benar, maka hasilnya benar. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q salah, maka hasilnya benar. Di implikasi di sini beda dengan konjungsi dan disjungsi. Kalau di konjungsi dan disjungsi, jika pernyataan P sama Q-nya salah, itu hasilnya kan salah. Sedangkan di implikasi, jika pernyataan P salah dan pernyataan Q salah, maka itu hasilnya benar. Jadi beda. Yang keempat, yaitu biimplikasi. Pernyataan majmuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi dari pernyataan P biimplikasi pernyataan Q dibaca P jika dan hanya jika pernyataan Q. Contoh, pernyataan P 30 dikali 2 sama dengan 60 itu benar. Pernyataan Q 60 adalah bilangan ganjil itu salah. Jadi, jika diimplikasikan pernyataan P biimplikasi pernyataan Q yaitu 30 dikali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Jadi di sini itu ketambahan jika dan hanya jika kayak di pertengahan di antara pernyataan P dan pernyataan Q. Di kesimpulannya salah. Kenapa? Karena seperti tabel kebenaran, jika pernyataan P benar dan pernyataan Q salah, maka hasilnya salah. Di dalam kalimat terbuka itu ada negasi atau ingkaran. Jadi tadi saya menjelaskan tentang pernyataan majmuk.
pernyataan majmuk itu kan ada kata penghubung kan. Nah, kata penghubungnya itu ada 4 di dalam pernyataan majmuk. Sekarang saya akan menjelaskan dalam kalimat terbuka. Itu cuma ada negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran sendiri artinya kebalikan atau lawan dari suatu pernyataan. Jika diketahui pernyataan P, maka ingkarannya adalah negasi P dan sebaliknya. Contohnya, pernyataan P, Dinda sudah mandi. Jika dinegasikan menjadi negasi P adalah Dinda belum mandi. Jadi kayak kebalikannya. Yang pertama Dinda sudah mandi, jika dinegasikan itu Dinda belum mandi. Kayak ingkar gitu. Terus contoh yang kedua, pernyataan P, semua unggas adalah burung. Jadi jika dinegasikan, negasi P ada unggas yang bukan burung. Jadi kayak diingkarkan bahwa tadi yang pertama pernyataan P semua unggas itu burung. Sedangkan jika dinegasikan ada unggas yang bukan burung, Jadi tidak semua unggas itu burung gitu. Seperti dalam tabel kebenaran. Pernyataan P benar dan negasi P-nya salah. Pernyataan P salah dan negasi P-nya benar. Sudah cukup itu saja penjelasan dari saya tentang materi logika matematika. Saya Alia Wulandari ingin meminta maaf jika ada kesalahan dalam PPT saya atau jika saya kurang maksimal dalam mempresentasikannya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.